Nah, ini kunyit di dalam polybag udah mulai tumbuh, ada daunnya. Kalau sudah seperti ini udah siap ditaruh yang terkena paparan sinar matahari. Menanam kunyit itu terhitung sangat mudah, tapi bagaimana cara mengupayakan supaya dia dapat mempunyai umbi yang besar dan lebat. Bahkan bisa kita tanam selain dari polybag juga dengan media-media tanam yang lain, seperti di ember-ember bekas atau mungkin kaleng cat dan sebagainya. Nah, ini tuh kemarin udah sempet aku semai di sini. Daripada kita main gambling ya, main untung-untungan yang belum tentu dia akan menumbuhkan tunasnya. Kalau ini seperti ini, kita urai di sekitar areal tanah yang lembab, maka dia akan muncul dan yang mati akan bablas mati. Nah, ini sebelum kita pindahkan, ini udah siap untuk dipindahkan kalau udah seperti ini ya. Dan udah siap juga dia tidak akan mengalami tingkat stres. Karena ciri-cirinya itu memiliki batang yang sudah besar kayak gini. Ini udah siap. Yuk langsung aja. Kemarin tuh aku punya media tanam dari plastik kayak gini. Nah, ini dalam prakteknya ditanemin apa aja pasti mati, mau bawang merah, bawang putih. Nah, itu berarti ada masalah dengan media tanamku ini. Entah mungkin dari sirkulasi udara yang kurang memadai, atau mungkin dari tekstur tanah ya. Karena kalau sirkulasi udara selain dia dapat mengatur suhu udara dan panas maupun dinginnya suhu udara, dia juga menentukan ini. Media tanam jika tidak seimbang, maka akan mengakibatkan kurang adanya kesuburan. Maka harus kita bongkar ini. Yuk. Sebelum aku bongkar, aku tuh curiga ini tuh kurang adanya sirkulasi. Jadi sebelum kita bongkar tanahnya, karena plastiknya ini akan aku gunakan lagi, kita bolong-bolong terlebih dahulu supaya air dapat meresap ke bawah. Jadi tidak menggenang di sekitar ini media tanam, sebab nanti dapat mengakibatkan suhu panas maupun terlalu lembab yang dapat mengakibatkan pembusukan pada areal pangkal bawah ataupun sekitar akar. Nah, setelah itu barulah kita bongkar. Ini pasti ada masalah dengan media tanahnya. Oke, tanah ini sebetulnya sudah terhitung bagus, tapi kita dapat lihat ini tuh terlalu lembab ya, terlalu lembab dan ini agak kurang gembur. Jadi perlu kita adakan sebuah pencampuran. Yang kita butuhkan adalah sekam, di mana sekam ini sangat bagus sekali untuk pembuahan maupun pembuahan di dalam tanah maupun umbi-umbian ya. Nah, sekam ini tuh kebetulan sudah bercampur dengan yang namanya abu. Ini sangat bagus sekali. Sobat dapat saksikan sendiri kalau di ilmu pertanian di pegunungan banyak sekali mereka menggunakan sekam maupun dari abu ya. Abu dari sekam itu sendiri yang sudah dibakar, biasanya itu di penggilingan padi. Oke. Nah, aku tuh membutuhkan tekstur tanah berjenis tanah yang teksturnya itu mawur seperti ini. Dia tidak lihat ya. Jadi kita perlu membuangin nanti kerikil-kerikilnya karena nggak akan mampu untuk dirambati oleh akar. Sedikit saja karena ini hanya selaku sebagai media campuran semata. Oke, kita ratakan semuanya. So aku pastikan tanaman ini nanti akan jadi subur karena aku sudah praktek. Alasan mengapa aku menggunakan sekam dan bakaran, sebab sekam ini dia dapat menstabilkan postur tanah ya, agar dia tetap selalu gembur. Kemudian secara otomatis sekam ini dapat update menjadi pupuk organik yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Kemudian abu, siapapun aku yakin sependapat sama aku bahwa abu ini ketika sudah diaplikasikan dia bercampur dengan tanah seperti ini, maka dia akan dapat menghambat proses pengkeringan ataupun dia dapat menjaga kelembapan tanah. Selain dari itu,
abu dari bakaran ini sudah mengandung humus maupun dia sudah update menjadi organik yang sangat diperlukan oleh umbi-umbian. Setelah kita campurkan hingga keseluruhan, hingga menyeluruh, dia sekarang sudah memiliki tekstur yang seperti ini. Ini tuh sangat bagus sekali ketika nanti dia sudah menyatu dengan air, maka dia akan menciptakan satu kesuburan yang luar biasa. Walaupun di media pot maupun polybag ataupun media yang lain yang mungkin kecil, dia akan mampu untuk memberikan kesuburan terhadap tanaman itu sendiri. Lalu setelah itu kita masukkan kembali ke media tanam, dan ini aku pastikan tanaman yang aku tanam di sini udah pasti subur ya. Apalagi kalau berjenis semacam umbi-umbian seperti kunyit, terus kemudian ada jahe, dan semacamnya, itu udah pasti aku jamin pasti subur. Nah, seperti ini kan otomatis akar akan mudah untuk berkembang, dia akan mudah lari kemanapun. Bahkan ketika nanti dia sudah memunculkan umbi, umbi tersebut tidak akan terhambat oleh sesuatu apapun. Nah, ini untuk ibu-ibu, ini mudah sekali kita melakukan hal seperti ini. Terlebih kalau seorang ibu rumah tangga itu biasanya kan dekat sekali dengan bumbu-bumbu ya. Bahkan ini dapat menumbuhkan bawang putih, bawang merah, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, kita sudah cukup, kita sudah tata kembali dengan ukuran kurang lebih ini sekitar 35 cm dari permukaan tanah ya. Jadi sehingga nanti dia ini tidak mudah mengalami kekeringan, sebab sudah ada abu yang seperti ini tuh udah pasti dapat menjaga kestabilan tanah dari abunya ya. Sekam pun sangat dibutuhkan oleh tanaman, jadi kita jangan ragu-ragu, nggak ada ceritanya memberikan sekam itu kebanyakan. Yang penting dia sudah mencampur rata dengan tanah seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal memindahkan dari tanaman yang sudah kita semai di sini. Kita dapat memilih bibitnya yang kira-kira sudah memiliki batang yang besar seperti ini. Jadi kita pilih satu contoh seperti ini sudah siap untuk kita pindahkan. Dan ingat, ketika pencabutan usahakan agar akarnya tidak mengalami banyak putus. Syukur-syukur nggak ada putus sama sekali ya. Nih seperti ini. Ini kan sudah ada akarnya. Nah, ini tuh sudah sangat bagus sekali. Tapi sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu bahwa media tanam yang sudah kita sediakan ini harus kita siram terlebih dahulu. Dan kita pilih kembali kerikil-kerikil, apakah ada kerikil-kerikil di sekitar media tanam kita. Karena ini itu sudah aku lubangi, maka dia nanti akan turun ke bawah meresap dengan sendirinya. Jadi jangan takut kalau nanti akan mengalami sebuah penggenangan yang dapat mengakibatkan pembusukan. Seperti ini ya. Ini ada airnya. Ini nggak jadi masalah, karena nanti dia akan turun ke bawah dengan sendirinya. Oke, langsung saja kita ambil tanaman yang kita sudah siapkan ya. Yang kita sudah siapkan, kita tanam seperti ini. Nggak cukup satu, kita juga dapat menambahkan beberapa tanaman di dalamnya ya. Seperti ini. Akarnya sudah memiliki akar yang bagus, tunas yang sudah kuat. Ini pun kita pendam, kita hanya perlihatkan sedikit juga boleh. Jadi seperti ini, karena ini mengingat masih menggenang ya, airnya masih menggenang, nanti jangan khawatir dia akan turun. Dan dia aku pastikan pasti akan mengalami sebuah kesuburan, karena media tanamnya yang sudah sangat memadai. Nah, ini adalah kegunaan dari sebuah penyemaian di mana nanti nggak semua bibit itu dapat menumbuhkan tunas. Ciri-ciri yang dia dapat menumbuhkan tunas, dia sudah berakar sedikit seperti ini. Itu perkembangan awalnya dalam menanam kunyit maupun jahe, itu seperti ini perkembangannya. Jadi kita taruh di kubangan seperti ini, dan lalu kita adakan satu penyiraman agar tanah di sekitarnya mengalami sebuah kelembapan. Setelah seperti ini, kita langsung dapat menaruh di tempat yang teduh terlebih dahulu. Jangan ditaruh di panas, takutnya nanti dia mengalami stres ya. Untuk tanaman yang sudah mengeluarkan daun seperti ini sudah sangat kuat, bisa didekatkan ini.
Nah, ciri-cirinya tuh sudah seperti ini. Dia sudah memiliki batang yang cukup kuat ya. Karena dia sudah tidak lagi berwarna putih, dia sudah berwarna hijau mutlak ya. Ini udah saatnya kita pindah ke media yang panas, yang terkena panas matahari pagi. Oke, karena tanaman ini masih belum begitu kuat dan masih membutuhkan sebuah kelembapan yang memadai, maka harus kita tutup kembali menggunakan triplek ataupun media yang lain seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan ada tandanya seperti ini, tujuannya juga biar nggak diinjak oleh anak kecil atau mungkin orang yang lewat di sini. Oke, sobat, demikian tutorial dari aku cara ataupun tips mudah untuk menanam jahe maupun kunyit ya, dengan cara yang sangat praktis dan sangat singkat sekali, bahkan siapapun mampu untuk melakukannya. Aku rasa ini sangat bermanfaat dan sangat memotivasi. Semoga video ini bermanfaat. Aku ucapkan banyak terima kasih. Matur nuwun.